Itu adalah misi abad ini, penyelamatan berani ke dalam salah satu lokasi paling berbahaya di multidunia, lokasi 13 atau dikenal sebagai SCP-1730. Ketika lokasi 13 yang mustahil ini pertama kali ditemukan, beberapa gugus tugas dikirim untuk menyelidiki dan tidak ada yang kembali. Mereka disambut labirin mimpi buruk dipenuhi dengan kognitif berbahaya yang mematikan, SCP yang lolos, dan lintah pembunuh yang misterius. Beberapa terjebak bersama dengan warga yang semestinya diselamatkan, yang lainnya dibunuh atau diubah dengan cara yang tak terbayangkan. Gugus tugas Apollo 3, juga dikenal sebagai pengawas permainan, telah dikirim dalam misi penyelamatan ketika mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Siaran yang ditangkap dari badut Bobble, SCP berbahaya yang dikenal merusak dan menghancurkan anak-anak melalui pesan mematikan. Tapi Bobble ini berbeda. Sama seperti segala sesuatu dari lokasi 13, Bobble ini datang dari dimensi yang sama sekali berbeda dan dia memiliki informasi menakutkan untuk disampaikan. Di alam semesta tempat lokasi 13 berasal, Direktur Psikopat lokasi tersebut, Elliot Emerson, telah mencapai kesepakatan dengan Koalisi Gaib Global, sebuah kelompok pemerintah kontroversial yang bermaksud untuk melindungi umat manusia dengan membunuh anomali daripada menahannya. Emerson telah mengubah lokasinya menjadi rumah jagal yang tidak etis dan tidak terkendali, membakar ratusan SCP dalam apa yang disebut lubang badan. Tapi permainan kematian Emerson kembali dan membalasnya, memutus benang realitas dan mengubah seluruh lokasi menjadi anomali super yang tergeser secara dimensional. Pengawas permainan menyadari bahwa mereka berada di luar kapasitas. Peluang mereka untuk bertahan hidup di tempat ini semakin berkurang, dan jika mereka ingin kesempatan untuk berhasil dalam misi mereka membutuhkan cadangan. Jadi, komando lokasi mengutus GT Tau 5 alias Samsara. Mengutus Samsara untuk misi run of the mill atau biasa, ini seperti menggunakan bazooka untuk membunuh lalat. Tapi, untuk kasus separah 1730, keterampilan mereka tidak hanya bagus untuk dimiliki, tapi juga penting. Samsara adalah salah satu yang terbaik dari yang terbaik, klon cybernetik abadi yang diambil dari tubuh dewa, dilengkapi dengan persenjataan dan teknologi yang bahkan dapat melampaui unit gugus tugas elit lainnya. Keempat anggota Samsara sangat mahir dalam apa yang mereka lakukan, sehingga mereka mendapatkan julukan Power Rangers di antara rekan-rekan mereka. Pengawas permainan yang tersisa tahu bahwa dengan Samsara dalam kasus ini, mereka mungkin benar-benar selamat dari hal ini. Mereka hanya perlu bertahan. Samsara tiba di lokasi tidak lama kemudian, mengemas beberapa teknologi yang canggih, termasuk meriam pembakar yang dipasang di lengan, ekstensi kaki penyerap goncangan, pelapis tahan panas, dan adaptasi scramble bawaan di mata mereka untuk menangkal kognitif berbahaya yang mematikan. Semua orang yang terlibat ada dalam pertarungan hidup mereka. 4 agen Samsara, Irantu, Nunku, Munru, dan Onru masuk melalui gerbang drainase di salah satu gedung perkantoran di atas tanah dan mulai turun ke dalam. Setelah mengamati banyak mayat yang hangus, mereka menyimpulkan bahwa pasti ada insinerator besar di suatu tempat. Insinerator Emerson berteori bahwa ini terkait dengan lubang badan yang terus mereka dengar. Mereka turun lebih jauh, merasakan suhu naik saat melakukannya, karena sifat anomali 1730 di dalamnya tidak ada yang masuk akal, disebabkan oleh mesin pembengkok realitas yang dikenal sebagai Thrasher. Geografi internal lokasi 13 mengalami pergeseran konstan. Tim kemudian berpisah untuk menjangkau lebih banyak area. Munru dan Nanku terus mengikuti pipa dan suhu panas menuju tungku, sementara Irantu dan Nonru memisahkan diri untuk menjelajahi apa yang ada di balik dinding yang rapuh. Setelah menerobos dinding, Irantu dan Onru menjelajahi beberapa blok perkantoran kosong sebelum menemukan jalan mereka ke ruang kontrol dengan dek observasi kaca. Meskipun jendela tertutup oleh sampah dan mayat manusia, papan petunjuk menunjukkan bahwa insinerator dan lubang mayat berada tepat di bawahnya. Tim sekali lagi berkumpul kembali dan berhasil mengaktifkan insinerator yang mencapik-capik massa yang terjebak di dalam dengan beberapa turbin besar sebelum membakar lumpur yang dihasilkan. Proses yang sama yang terjadi pada begitu banyak anomali di bawah kendali Emerson. Dengan jalur yang sudah dibersihkan, Samsara memutuskan untuk turun melalui insinerator menggunakan pipa drainase sebagai semacam terowongan darurat. Akhirnya bertemu dengan Lintah, besar, hitam, dan lapar. Makhluk-makhluk ini tampaknya menempati 1730 dalam jumlah ribuan. Dimanapun aliran darah atau drainase dapat ditemukan, Lintah juga dapat ditemukan. Mereka tampaknya tidak memiliki hubungan apapun dengan anomali yang sebelumnya diamankan dan ditangkap oleh organisasi. Mereka menyelip dan menggeliat melalui celah-celah di dinding mencari darah segar. Onru mendeteksi bahwa semua Lintah bergerak dengan tujuan kolektif, menunjukkan semacam telepati. Onru mampu memanfaatkan telepati ini menggunakan perangkat tambahan, cybernetiknya, dan mematahkan geografi kacau dari 1730 melalui pengetahuan kolektif koloni Lintah. Dengan keunggulan baru ini, mereka dapat menambahkan tujuan kedua untuk misi penyelamatan ini. Temukan perangkat Thrasher yang menyebabkan semua ketidakstabilan dan kurangi daya jika memungkinkan. Tapi mereka berada di waktu yang tepat untuk menyelamatkan yang lainnya, karena Lintah-Lintah itu pasti akan segera lapar akan darah hangat. Mereka mengikuti Lintah ke jalur paling cepat menuju yang selamat. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan makhluk yang mengerikan, mimpi buruk humanoid berkaki banyak yang berfungsi sebagai hukuman abadi Emerson. Tubuhnya yang hangus diikat, dia menjerit dan hidup di mana kepala monster itu seharusnya berada. Mereka berhasil melewati monster itu sebelum
sebelum akhirnya bertemu dengan Kapten Hollis dari gugus tugas Zeta 9 atau dikenal sebagai tikus mondok, serta pengawas permainan dan orang-orang yang selamat. Ada 27 anggota staf lokasi 13 yang selamat, banyak diantaranya mengalami cedera parah, membuatnya semakin sulit untuk mengangkut mereka kembali ke tempat aman melalui medan berbahaya. Dan untuk memperburuk keadaan, Lintah kembali. Tim dengan cepat memutuskan bahwa rute terbaik keluar dari sini adalah langsung melewati Treasure, di mana mereka dapat mengurangi daya ke mesin cukup lama untuk membuat jalur pelarian yang stabil. Nanku menembaki timbunan Lintah yang mendekat dengan penyembur api, dan semua orang mulai lari menyelamatkan diri. Itu adalah final, berhasil atau gagal menuju ke tempat aman. Namun langkah mereka segera dihentikan oleh makhluk aneh berjubah yang menggambarkan meme kognitif berbahaya di dinding dengan cakarnya. Ketika tim berusaha untuk menyerang, dia menyerang, memperlihatkan meme mematikan tambahan dan efek berbahaya dari satu mata putihnya. Dan kita tidak sedang membicarakan meme internet di sini. Ini adalah simbol dan informasi yang sering mematikan, bahkan tidak disaksikan. Dan bagi kamu atau saya, ini akan menjadi ancaman nyata, tapi tidak bagi tim yang dilengkapi dengan kacamata yang berisik teknologi filter kognitif berbahaya. Pertempuran itu terhenti ketika lantai di bawah mereka runtuh dan makhluk ini dimakan oleh sesuatu yang bahkan lebih besar dan lebih mengerikan. Seekor lintah hitam raksasa yang tertutup mata merah besar. Kedatangannya menyebabkan ribuan lintah tumpah ke aula saat monster itu memekik dan mengayunkan tentakelnya ke arah mereka. Izinkan kami untuk memperkenalkanmu kepada Elia, yang juga dikenal sebagai bocah lintah dan komponen penting dari keberadaan SCP-1730. Dia adalah seorang anak laki-laki dengan pikiran balita, tapi dia memiliki kemampuan aneh untuk menyerap darah melalui kulit orang lain. Karena itu, julukannya adalah bocah lintah. Salah satu dokter di lokasi 13, Dr. Hadley, merasa kasihan pada Elia. Lagi pula, dia tidak memilih untuk menjadi seperti itu. Direktur Emerson tidak berbagi simpati Hadley. Dia memerintahkan untuk memusnahkan semua anomali termasuk humanoid seperti Elia. Ketika Hadley memprotes, Emerson membuatnya dipukuli hingga hampir mati, sementara pembangkang lainnya ditembak. Dr. Hadley muak dengan ketidakmanusiawian dari atasannya. Dia merancang balas dendam yang sempurna. Dia menyabotase insinerator dan lubang badan, memungkinkan kelulusan tahanan massal yang membanjiri lokasi dengan anomali mematikan. Elia muda akhirnya memakan lumpur dari anomali lainnya, menyebabkan dia bermutasi menjadi monster yang kuat, lintah raksasa yang mengakhirkan dan mengendalikan semua yang lain. Itu adalah balas dendam Hadley yang menyebabkan Emerson panik dan menghentikan Treasure, yang mengarah pada keretakan pada realitas dan menciptakan 1730, dan secara lebih luas, semua masalah yang dihadapi oleh para pahlawan kita saat ini. Samsara dan yang lainnya melarikan diri dari bocah lintah dan mulai mengambil rute pelarian yang berbeda. Namun saat dalam perjalanan mereka bertemu dengan kupu-kupu kristal yang ditakuti, SCP berbahaya yang mampu menghancurkan benda organik hanya dengan satu sentuhan. Irantu melangkah, memanggang makhluk itu dengan insinerator yang dipasang di lengannya dan menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya dalam prosesnya. Tapi mereka tidak punya waktu untuk istirahat. Dengan kupu-kupu yang sudah kalah, mereka terus bergerak menuju Treasure. Tapi tidak semua SCP melawan mereka. Badut Bobble membantu di pos pemeriksaan berikutnya, mewujudkan dirinya dalam monitor pintu elektronik dan membuka jalan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka harus melawan serangan lintah yang sering terjadi. Mereka kehilangan beberapa anggota gugus tugas dalam prosesnya. Mereka juga dipaksa untuk menghadapi sejumlah anomali lain untuk bertahan hidup, seperti SCP-2316 yang bermanifestasi sebagai tubuh mengambang di bawahnya, dan SCP-1370 yang menggunakan tubuh mekaniknya yang besar untuk menyerang yang selamat. Itu semua hanya pemanasan untuk pertarungan terakhir yang sebenarnya. Lantai hancur di bawah mereka, dan keluar dari ruangan yang sangat besar, monster yang dulunya adalah Elia meronta-ronta, meraih mereka dengan tentakel besar dan menjerit dari rahangnya yang bergigi 1000 dengan tinggi setidaknya 200 meter dan nyaris tidak bereaksi terhadap rentetan tembakan. Sepertinya mereka semua dikutuk sampai Kapten Hollis memiliki ide yang benar-benar gila. Dengan bantuan Samsara, dia memimpin kekejian yang haus darah itu turun melalui pusat kriogenik dan masuk ke ruang pengujian tingkat Olimpia. Di sana, saat bocah lintah itu mengejar mereka, Hollis membuka gerbang ke dua sel penahanan yang berdekatan dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Dua dari SCP terkuat yang pernah dikenal, penjaga gerbang raksasa bersenjatakan pedang dan rusak kosmik pembengkok realitas. SCP-2845 memasuki arena. Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu pertarungan paling epik dalam sejarah organisasi SCP saat rusa dan penjaga gerbang bertempur melawan lintah yang melahap semuanya. Sementara monster bertarung, Hollis memerintahkan timnya untuk menyelamatkan lainnya. Dia dan Munro dari tim Samsara tetap tinggal untuk mencegah salah satu anomali melarikan diri saat seluruh pangkalan mulai tenggelam ke tanah dari kekuatan gabungan pertempuran yang berkecamuk di sekitar mereka dan serangan lanjutan Treasure pada realitas. Bahkan jika yang selamat melarikan diri, akankah perkembangan aneh di dalam lokasi 13 keluar dan mendatangkan malapetaka pada dunia secara masif? Saat itulah Hollis menerima penglihatan dunia yang mengerikan, hangus pasca apokaliptik yang dijejali oleh entitas yang sangat kuat dan dewa mimpi buruk. Itu adalah penglihatan yang sangat mengerikan sehingga hanya dengan melihatnya saja sudah hampir membuatnya gila. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Satu-satunya cara agar dia bisa benar-benar mengalahkan
menyalakan tempat mengerikan ini dan memastikan keamanan bagi umat manusia. Sementara bocah lintah, penjaga gerbang, dan rusa melanjutkan pertemuan mereka, Hollis berlari ke Thrasher dan memaksa mesin itu bekerja terlalu cepat. Di atas, sisa anggota Sangsara, tikus mondok, dan pengawas permainan mengawal yang selamat menuju ke tempat aman. Di lantai bawah, Thrasher memancarkan cahaya putih yang menyilaukan saat sistem mulai kelebihan beban. Pada saat-saat terakhirnya, yang bisa dilakukan Hollis hanyalah tertawa. Mungkin itu adalah tawa yang benar-benar gila dari pikiran yang hancur karena kengerian yang dia saksikan. Atau mungkin itu adalah tawa kemenangan, mengetahui bahwa terlepas dari kekuatan besar di sekelilingnya, dia telah memenangkan hari itu. Dia telah menyelamatkan tidak hanya yang selamat dan rekan satu timnya, tapi mungkin juga seluruh umat manusia. Dan harga yang harus dibayar adalah segalanya. Di luar, yang selamat telah mencapai jarak yang aman ketika seluruh lokasi 13 meledak dalam kilatan terakhir yang silau. Ketika debu menghilang, SCP-1730 hilang. Yang tersisa hanyalah kawah besar di mana pangkalan yang mustahil seharusnya berada. Kapten Hollis telah melakukannya. Dengan membebani mesin Thrasher, dia telah mengeluarkan anomali ini dari dunia dengan cara yang sama seperti saat dimasukinya. Tempat itu dikoyak dari ikatannya dengan bumi kita dan dibuang ke dimensi yang tak terhingga. Mungkin tidak akan pernah terlihat lagi bersama dengan segala isinya. SCP-1730 direklasifikasi ke dinetralkan. Tentu saja organisasi akan memiliki banyak anomali lain untuk dikejar segera setelahnya. Tapi mimpi buruk lokasi 13 Emerson telah berakhir untuk selamanya.